Oke, di video kali ini kita akan membahas materi yang ke-9 dengan judul zakat dan pajak untuk kemaslahatan umat. Jadi kita bakal bahas dua hal, yang pertama zakat, yang kedua pajak. Ini materinya cukup panjang, jadi di video ini mungkin saya akan ringkas. Kita akan ambil poin-poin pentingnya, dan saya harap kalian baca sisa materi yang masih banyak itu dari artikel-artikel yang sudah saya kasih. Oke, kita mulai dari pembahasan zakat. Pertama kita bahas dari definisi zakat. Zakat menurut bahasa diambil dari kata bahasa Arab. Ya, zakat dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Yang pertama mensucikan, ya, toharoh. Yang kedua maknanya bertumbuh. Jadi zakat dua secara bahasa maknanya suci dan bertumbuh. Adapun secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang tertentu, disalurkan kepada orang tertentu dengan cara tertentu dan dengan niat tertentu. Jadi banyak kata-kata tertentu karena memang ada penjelasan masing-masing. Nah, dalil kewajiban zakat kita tahu di Al-Quran ada, diantaranya ada di surah At-Taubah ayat 103. Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah dari harta-harta mereka ini maksudnya orang-orang kaya, shadaqatan sebagai sedekah wajib. Sedekah wajib maknanya zakat. Tutahhiruhum, nanti sedekah itu akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, sama mensucikan juga. Ini dalil dari Al-Quran, diantaranya ayat ini tentang kewajiban zakat. Dari hadis, ada beberapa hadis, diantaranya riwayat Imam Bukhari. Rasulullah katakan, beritahu mereka, orang-orang kaya, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah wajib, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya, diserahkan kepada orang-orang fakir. Ini dalil daripada hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan selainnya. Oke, itu dalil kewajibannya. Nah, sekarang kita bahas zakat terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau kita bicara zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, dua-duanya sama-sama wajib. Tapi kewajibannya dibebankan kepada siapa? Nah, nanti orangnya berbeda-beda. Kita bahas dulu dari zakat fitrah dulu. Zakat fitrah ini adalah sebagian harta yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan atau awal 1 Syawal. Biasanya yang kena kewajiban zakat fitrah, selain dia harus orang Islam, dia juga harus hidup mendapatkan akhir Ramadan dan mendapatkan awal bulan Syawal. Jadi dia harus hidup sampai di malam takbiran. Nah, orang itu kena kewajiban zakat kalau dia punya kelebihan harta untuk makanan pokok di hari raya. Jadi yang kena kewajiban zakat fitrah adalah orang yang Islam, yang dia kena yang dia hidup sampai mendapati malam takbiran, dan pada saat itu dia punya uang lebih dari makanan pokok di hari raya gitu. Jadi nggak mesti kaya sebetulnya, yang penting pada hari raya dia punya makanan pokok, lalu ada kelebihan uangnya, kelebihan itulah digunakan untuk bayar zakat fitrah gitu ya. Itu zakat fitrah. Semua orang wajib bayar zakat fitrah kecuali yang tidak mampu. Nah, untuk zakat harta dikenal dengan zakat mal. Ini enggak semua harta, hanya harta-harta tertentu yang nanti kena kewajiban untuk dibayarkan zakatnya. Ada 7 macam harta. Secara hukum Islam klasik ya, ada 7.
nanti hukum Islam yang kontemporer ada pengembangan. Di antara 7 itu, yang pertama adalah ketika orang memiliki binatang ternak. Jadi ketika dia punya usaha dari peternakan, nanti dia akan ada hitung-hitungan zakat harta. Tapi nggak semua binatang ternak, hanya 3, yaitu kambing, sapi, dan unta. 3 jenis binatang ini, kalau dia beternak di binatang ini dan ada nanti angka-angka tertentu pencapaiannya, baru dia kena zakat harta. Yang kedua, jenis harta emas dan perak. Orang-orang yang punya simpanan emas dan perak, ya, yang disimpan, itu nanti di angka tertentu dia wajib bayarkan zakat harta. Yang ketiga, harta itu berbentuk sawah, ya, hasil sawah nanti akan ada angka-angka tertentu di mana dia wajib bayar zakat harta. Yang keempat adalah hasil perkebunan, tapi nggak semua kebun. Ini bukan biasanya ya, kalau mengikuti hukum Islam kontemporer, hukum Islam klasik, itu yang kena hanya kebun kurma dan kebun kurma dan anggur, ya, sisanya nggak kena. Tapi nanti ada pengembangan. Yang kelima adalah harta dagangan, jadi perniagaan, jual beli. Kalau ada keuntungan besar, maka dia wajib bayar zakat harta. Yang keenam adalah harta dari barang tambang, ya, entah itu tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, semua hasil tambang itu nanti ada hitung-hitungan zakatnya. Yang ketujuh, harta dari galian harta karun. Jadi kalau ada orang gali sesuatu, gali daerah, lalu kemudian dapat harta karun, itu nanti dia kena wajib zakat. Tapi harta karun ini untuk zaman sekarang udah nggak bisa, ya, maksudnya kalau ada orang nemu harta karun, biasanya harta itu akan diambil sama negara, gitu. Paling yang nemuin dikasih kompensasi sekian lah, gitu. Kalau dulu orang yang gali satu tanah kemudian nemu harta karun, maka itu jadi milik dia dulu. Sekarang nggak gitu, makanya untuk harta karun ini agak susah diterapkan. Nah, dari 7 harta-harta ini ada banyak perincian-perincian. Ini kalau kita bahas semuanya kayaknya nggak cukup 2-3 bulan pengajian, apalagi satu pertemuan, ini nggak cukup. Jadi dari 7 ini saya hanya akan bahas yang zakat emas dan zakat dagang. Jadi gini, zakat emas, ketika ada orang menyimpan emas, yang kalau emas itu beratnya 20 miskol. 20 miskol itu sekitar 85 graman lah, ya, 85 gram. Jadi kalau ada orang punya emas simpanan seberat 85 gram, misalnya dia punya 85 gram itu per tanggal 1 Desember 2022. Nah, kalau simpanan itu tidak berkurang, mungkin bertambah, sampai tahun depan 1 Desember 2023, maka dia wajib bayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total kepemilikan emasnya, gitu. Perak juga sama, cuman kalau perak itu beratnya sekitar, dia nggak sampai, maksudnya lebih dari 20 miskol atau lebih dari 85 gram. Kalau perak itu $200. Nah, ini dirhamnya berapa? Kalian boleh googling 1 dirham itu berapa gram perak. Kalau nggak salah 2 gram atau 2 gram atau 3 gram perak. Jadi kalau 200 ya sekitar 600 gram perak. Kalau dikonversi ke rupiah ya hitung aja harga 1 gram perak berapa dikali sekitar 500 sekian, hampir ke 600 gram perak. Nah, kalau dia punya perak sebanyak itu,
lalu disimpan sampai 1 tahun lamanya, 1 tahun berikutnya dia kena wajib bayar zakat sebesar 2,5% dari total kepemilikan. Nah, dagang juga begitu. Ya, misalnya dia mulai dagang per hari ini, misal hari ini adalah tanggal 1 Desember 2022, dia mulai berdagang sampai tahun depan, dia hitung aset yang dia punya dan keuntungan yang sudah dia simpan, dia dapatkan, itu ada nggak hitung-hitungannya dengan hitungan emas tadi, sekitar 85 gram emas. Kalau ada dalam 1 tahun itu, maka dia wajib bayar zakat harta. Nah, nanti pun, ini kenapa emas dan dagangan ini saya rincikan seperti ini, karena nanti ada pengembangan harta zakat di hukum Islam kontemporer. Penghasilan apapun modelnya, baik itu gaji karyawan, sewa menyewa kontrakan misalnya, apartemen kalau dia punya, semua ladang bisnis itu dikonversi ke nilai wajib zakat emas. Kalau keuntungannya, kalau penghasilan dia lebih daripada 85 gram per tahun, maka dia kena wajib bayar zakat, namanya zakat profesi, gitu ya, sebesar 2,5% dari total penghasilan yang dia terima. Itu tentang zakat harta. Nanti perinciannya kalian bisa baca di artikel yang sudah saya kasih. Apa ancamannya bagi orang yang nggak mau bayar zakat? Masih di surah At-Taubah, Allah katakan nanti yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, kata Allah begitu. Pada hari itu, di hari akhirat nanti, harta-harta yang mereka kumpulkan dan mereka tidak bayarkan zakatnya akan dijadikan besi panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian besi panas itu ditempelkan di jidat mereka, jidat, perut, dan punggung, 3 tempat tuh. Kalau bahasa kita tuh disetrika dengan besi panas dari api neraka. Lalu malaikat itu berkata, inilah siksaan karena kamu menimbun harta tapi tidak membayarkan zakat. Ini ancaman bagi orang-orang yang gak mau bayar zakat. Oke. Nah, itu jenis-jenis harta zakat mal. Nah, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, nanti penyalurannya disalurkan kepada 8 golongan. Ada 8 golongan manusia yang berhak terima penyaluran zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Siapa mereka? Mereka adalah seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surah At-Taubah juga, At-Taubah ayat 60, Allah katakan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat itu diserahkan kepada yang pertama orang fakir. Orang fakir adalah orang yang sama sekali nggak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi hanya menutupi sekitar 20% dari kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi sangat-sangat minim. Ini namanya fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin lebih tinggi dari fakir. Dia punya pekerjaan atau punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan pokok, sekitar 70-80% aja. Kalau dia dalam satu hari membutuhkan uang 50.000 misalnya, nah penghasilan dia sehari sekitar 30-40.000 aja. Jadi dia punya penghasilan tapi belum sampai menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin. Kalau fakir lebih kurang lagi. Itu namanya fakir dan miskin. 2. Yang ketiga, orang-orang yang berhak terima zakat adalah para amil, para pekerja penyaluran zakat. Ingat, amil, pekerja penyaluran zakat ini mesti ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin kalau per wilayah itu ada RT, ada RW. Ya, RT RW ada pembentukan panitia zakat. Mereka lah orang-orang yang diwajibkan bekerja untuk
mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan menyalurkan kepada orang-orang miskin. Setelah mereka bekerja, mereka berhak terima sebagian daripada harta zakat yang sudah dikumpulkan sebagai upah mereka. Oke, yang ketiga. Yang keempat adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, dan dia masih lemah secara ekonomi ataupun secara iman, sehingga perlu dibantu, perlu disokong dengan pemberian zakat agar memperkuat iman dia dan juga membantu ekonomi dia. Karena biasanya orang-orang yang mu'allaf itu dia akan dikucilkan dari keluarganya, dari lingkungannya, jadi perlu sokongan. Yang kelima adalah orang-orang yang riqab. Riqab ini adalah orang-orang yang berstatus budak tapi sedang dalam proses kemerdekaan. Jadi budak yang menuju merdeka. Dan ketika menuju merdeka, dia diwajibkan atau disyaratkan untuk menebus. Nah, karena dia punya tanggungan untuk menebus, jadi kita boleh bantu dia dari harta zakat agar dia mampu menebus dirinya menjadi orang yang merdeka. Itu namanya budak. Yang kelima, yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, al-gharimin. Al-gharimin adalah orang-orang yang menanggung hutang. Tapi nggak sembarang orang menanggung hutang lalu kita kasih zakat, enggak. Orang-orang yang menanggung hutang ini adalah orang-orang yang berhutang demi kepentingan agama. Misal, ada seorang kiai misalnya, dia bangun pesantren, lalu ada hutang di material misalnya. Nah, hutang itu adalah hutang untuk kepentingan agama, maka dia berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau hutangnya hutang komersil, pribadi, misalnya dia punya cicilan mobil misalnya, itu nggak berhak terima zakat. Jadi hutangnya harus hutang dalam kepentingan agama, baru dia berhak terima zakat. Yang ketujuh adalah orang-orang yang masuk barisan tentara pejuang Islam, tapi tidak terdaftar sebagai penerima gaji negara. Jadi semacam sukarelawan, ya, tentara tapi sukarelawan. Karena dia nggak punya gaji negara, maka dia berhak terima upah dari zakat yang dikumpulkan. Ini tentara-tentara relawan. Yang ketujuh adalah ibnu sabil atau musafir, ya, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Misal kita tinggal di Bekasi, lalu ada orang musafir dari Sumatera mau ke Surabaya misalnya. Sampai di Bekasi dia kehabisan bekal. Nah, kita sebagai pengelola zakat itu boleh ngasih sebagian harta zakat itu ke orang yang musafir ini untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya. Boleh tuh. Jadi ada 8 golongan orang-orang yang berhak terima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Yang nanti jadi garis bawah, nanti kita bahas lebih detail lagi, perbedaan antara penyaluran zakat dengan penyaluran pajak adalah objek penerimanya. Perhatikan baik-baik bahwa di zakat ini objek orang-orang yang berhak terima zakat adalah manusia. Jadi penyaluran zakat harus kepada manusia. Nggak boleh zakat disalurkan untuk pembangunan jalan misalnya. Apalagi bahkan untuk membangun masjid pun nggak boleh dari uang zakat. Bangun masjid, bangun pesantren, kalau bangun pesantrennya ya, bukan hutangnya. Jadi nggak boleh buat pembangunan. Apalagi untuk pembangunan jalan, untuk beasiswa sekolah, nggak bisa. Jadi harus untuk membangun manusia. Ya, jadi dikasih ke orangnya, terserah nanti orang itu mau pakai buat apa, bebas. Yang jelas dikasihnya ke manusia. Ya, misalnya ada orang miskin dikasih uang zakat lalu dipakai buat beli baju sekolah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita ngasihnya ke orangnya, ya, bukan ke lembaga sekolahnya atau ke lembaga pesantrennya, tapi ke orangnya. Kalau tadi yang penanggung hutang, ada kiai menanggung hutang, bangun pesantren, kasih ke kiainya. Nanti kiainya itu mau dipakai buat beli beras buat dia makan, atau dia mau beliin bahan bangunan, itu terserah dia. Yang jelas zakat itu disalurkan kepada manusianya, bukan kepada infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, itu penyaluran zakat. Nah, adapun pajak, kita bahas pajak sekarang. Pajak dalam Islam udah ada.
Di zaman Rasul itu ada penarikan pajak. Di antara pajak yang pernah terjadi di masa Rasulullah disebut dengan jizyah namanya. Jizyah ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang-orang non-Islam atau disebut sebagai ahli kitab. Dia beragama Nasrani atau Yahudi yang tinggal di negara Islam, yaitu Madinah pada saat itu, untuk jaminan keselamatan, baik keselamatan diri atau keselamatan harta benda yang dia punya, dilindungi oleh negara, dan dia punya kewajiban bayar pajak tadi, namanya jizyah. Tapi pajak ini hanya dikenakan kepada kaum laki-laki saja, yaitu sebanyak 1 dinar per kepala, laki-laki aja. Yang perempuan, yang anak-anak enggak, dia enggak kena jizyah. Ada juga pajak di zaman Nabi itu namanya kharaj. Kharaj ini zakat kepemilikan tanah. Jadi setelah perang Khaybar, kan tanah yang kalah, jadi daerah yang kalah perang, maka tanah di daerah itu akan jadi milik negara Islam karena sudah ditaklukkan. Tapi kalau pada asalnya tanah itu dimiliki oleh orang non-muslim dan setelah kalah perang itu jadi milik orang Islam, orang non-muslim ini, orang kafir ini boleh mengelola tanah itu, tanah yang awalnya milik dia. Dia kelola, entah itu mungkin untuk cocok tanam atau untuk dagang apapun, tapi nanti ada sebagian hasil kelolaannya disetor ke negara. Ini namanya pajak kharaj. Ini cukup besar, sekitar 30% dari hasil pengelolaannya. Jadi lumayan gede juga. Itu diantara contoh pajak yang terjadi di zaman Rasulullah. Jadi kalau ditanya boleh nggak mungutin pajak, jawabannya boleh ya, karena di zaman Rasulullah pun terjadi dan berlanjut sampai ke zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sampai sekarang. Cuma mungkin bedanya pajak zaman dulu sama pajak sekarang. Pajak zaman dulu dikelola oleh orang-orang yang kompeten seperti Rasulullah, para sahabat, sehingga hasilnya juga benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Kalau sekarang kan pajak ada oknum-oknum yang ibaratnya kurang jujur lah, kurang amanah, sehingga penyalurannya tidak merata. Nah, seperti tadi kita bahas di awal bahwa untuk zakat penyalurannya untuk membangun manusia. Jadi hartanya dikasih ke manusia. Kalau pajak boleh ya, kalau pajak buat bangun jalanan, bangun sekolah, bangun infrastruktur, pokoknya silakan pakai uang pajak. Terus bagaimana kalau dia Islam, tinggal di sebuah negara yang wajib bayar pajak kayak kita nih di Indonesia. Kita Muslim dan tinggal di negara Indonesia. Udah mah wajib bayar zakat, kalau kita kaya, kita pun wajib bayar pajak. Gitu, jadi double. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi ini menyebutkan bahwa pajak disebut doribah. Doribah ini artinya beban tambahan. Karena orang Islam yang tinggal di sebuah negara, dia jadi kena 2 kali beban. Pertama beban zakat, yang kedua beban pajak. Gitu. Makanya disebut sebagai doribah, artinya beban tambahan. Lagi pula pajak ini, kalaupun misalnya kita tidak temukan dalil dari Rasulullah misalnya, kalau nggak ada ya, pajak ini bisa dikatakan sebagai asas gotong royong. Jadi Islam itu kan punya prinsip ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam bentuk berbakti kepada Allah dan melaksanakan ketakwaan. Membangun negara, memberikan kesejahteraan pada masyarakat, itu kan adalah sebuah kebaikan. Jadi gotong royong untuk membangun negara menuju kesejahteraan itu diperbolehkan, sehingga kalaupun misalnya kita tidak temukan dalil tentang pajak, kita bisa pakai dalil gotong royong ini sebagai argumentasi untuk diperbolehkannya negara ngambil pajak dari warganya. Yang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, jujur, amanah, dan tepat sasaran. Gitu. Jadi
nggak dimakan oleh oknum-oknum tertentu. Itu sedikit tentang zakat dan pajak. Harusnya baik zakat ataupun pajak ini dikelola oleh negara, harusnya. Jadi nggak ada tuh lembaga-lembaga independen sebagai lembaga filantropi, narik-narikin zakat, narik-narikin sedekah, harusnya nggak ada. Harusnya ini dikelola oleh negara dan nanti hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Ini seandainya ya kita berangan-angan kalau negara kita dikelola oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, yang tidak rakus, tidak mengedepankan kelompoknya doang. Kalau ini dikelola dengan baik, Indonesia ini luar biasa kayanya. Dari zakat aja kita bisa membangun manusia-manusia yang unggul, dari pajaknya kita bisa bangun negara dengan lebih canggih lagi. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang Allah takdirkan jadi pemimpin di negeri ini. Mohon kiranya ilmu ini jangan sampai hilang. Lakukan amanah ini, bawa amanah ini supaya bisa membangun masyarakat Indonesia lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang dengan prinsip dan nilai-nilai agama. Meskipun negara kita bukan negara agama, tapi nilai dan prinsipnya tetap harus dibawa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Oke, sekira-kira itu saja ringkasan dari materi tentang zakat dan pajak. Saya harap kalian baca artikel lebih detail lagi, terutama tentang macam-macam harta zakat. Tadi yang tadi sudah saya sebutkan, ada harta binatang ternak, ada emas dan perak, ada barang tambang. Baca lebih detail lagi, nanti akan ada keluar soal ujian dari materi itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.